Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Hanafiah, mahasiswa PPG dalam jabatan Seni Rupa Angkatan 3 Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk ujian kinerja PPG Daljab dengan dilakukan secara luring di SMP Negeri 1 Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, dengan materi menggambar flora, fauna, dan alam benda di kelas 7. Berikut saya tampilkan video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertatap muka kembali dengan Ibu dalam pelajaran seni budaya di kelas 7. Oke, sebelum kita belajar, KM-nya Rizky boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Iya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya. Yang tidak hadir siapa hari ini? Azmi dengan Mei. Ada kabar kenapa? Siapa lagi? Mei kenapa? Tidak ada kabar. Oke, untuk Azmi yang sedang sakit, mari kita doakan semoga Azmi segera sembuh. Amin. Dan bisa berkumpul lagi bersama kita di kelas ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak jangan lupa juga, karena kita sudah mulai PTMT ya, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, membekal dari rumah hand sanitizer ya, dan jangan lupa selesai dari sekolah kalian cuci tangan dulu sebelum masuk rumah. Tetap jaga kesehatannya ya. Kemudian materi hari ini adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum Ibu membahas mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda, Ibu ingin tahu nih pengetahuan kalian tentang menggambar apa? Cung yang tahu apa itu menggambar? Ya, Karin. Karin, Ismi.
Kalau menggambar kata saya membuat sesuatu di dalam kertas, Bu. Menggambar adalah membuat sesuatu di atas kertas katanya. Ada yang tahu nggak sesuatu yang dibuatnya itu apa? Nah, kamu apa? Imajinasi kita, Bu. Imajinasi kita. Contohnya? Doraemon, kaligrafi, bunga. Doraemon, kaligrafi, bunga katanya. Nah, apakah menggambar hanya di atas kertas saja? Ada yang mau menyampaikan lagi? Oh iya, kamu. Kalau kata Ismi menggambar cuma di kertas, tapi kalau dikemuk termasuk menggambar bukan? Pertanyaan yang bagus. Kelas kita ini, ruangan kita penuh dengan gambar. Kira-kira kalau menggambar hanya di dalam kertas, kalau di tembok katanya gambar bukan? Saya mah gambar, Bu. Gambar katanya. Yang lain gimana? Setuju? Sepakat? Oke. Kelas 8F sepakat kalau menggambar itu tidak hanya di atas kertas, tetapi contoh yang real kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, ruangan kelas kita yang digambari, berarti ini juga sama dengan menggambar. Betul. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi menggambar itu tidak selalu harus di kertas ya. Medianya macam-macam. Bisa di kertas, bisa di tembok, bisa di kayu, bisa di kain, bisa di apa lagi? Di besi, bisa di atas keramik. Pokoknya semua media itu bisa digambar. Yang digambarnya adalah sebuah imajinasi. Betul, imajinasinya apa yang ada di dalam otak kita biasanya kita gambar. Kalian suka kan bikin coret-coret di buku ya? Lagi mikirin apa, balik ke gambaran. Nah, itu adalah sebuah imajinasi yang dituangkan dalam sebuah gambar. Nah, sekarang menggambar kita kaitkan dengan materi kita hari ini, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum ke sana, Ibu mau tahu kalau flora itu apa sih? Tumbuhan, termasuk di dalamnya ada bunga, ada daun, ada sayuran, ada buah-buahan ya, pohon. Pokoknya yang termasuk ke dalam tumbuhan adalah flora. Kalau fauna apa? Hewan. Fauna adalah hewan, termasuk semua jenis hewan. Kalau alam benda? Benda mati. Benda mati, contohnya Meja. kursi, papan tulis. Nah, banyak sekali benda-benda yang termasuk ke dalam alam benda yang ada dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Di rumah banyak, floranya banyak, faunanya banyak, alam bendanya juga banyak. Flora ya, mama biasanya suka banyak bunga di rumah tuh, di dapat bunga. Nah, itu adalah flora. Faunanya, si bapak melihara ayam, melihara kambing, melihara sapi. Di rumah ada hingga kupu-kupu, ada hingga serangga, itu adalah fauna. Kalau alam benda banyak sekali yang ada dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sepertinya Ibu lihat pada ngantuk nih. Sebelum ke materi inti, coba berdiri dulu semua. Ibu mau kasih dulu semangat. Semangat ya. Ibu punya 2 tepuk. Yang pertama adalah tepuk semangat. Tahu tepuk semangat? Tahu ya? Tepuk semangat. Semangat. Oke? Oke, siap. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Belum kedengar semangatnya? 1 kali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke. Udah cukuplah, sudah semangat semua. Silahkan. Teman-teman bisa lihat di papan tulis. Di sini Ibu memiliki masing-masing 2 buah gambar. Yang gambar nomor 1 dan nomor 2 itu gambar apa? Fauna atau binatang. Nomor 3 dan nomor 4 flora. Nah, Ibu punya pertanyaan nih. Boleh siapa aja menjawab. Yang menjawab Ibu kasih poin. Kira-kira setelah kalian amati gambar 1 dan gambar 2, apa perbedaannya? Cung, Ibu kasih nilai. Cung,
Ya. Perbedaan warna. Khairul. Apa? Perbedaan warna. Perbedaan warna, betul. Apalagi? Siapa lagi yang mau jawab? Ismi. Perbedaan bentuk. Perbedaan bentuk. Tadi siapa kamu? Perbedaan tempat tinggal. Perbedaan tempat tinggal. Bisa, betul. Sekarang nomor 3 dan nomor 4. Siapa yang mau menjawab kira-kira flora? Dua jenis flora ini perbedaannya apa? Cu? Ya? Kamu? Siapa kamu teh? Siapa kamu teh? Iva. Iva. Kenapa? Perbedaannya apa? Beda bentuknya, sama dengan yang dijawab oleh Khairul. Khairul menjawab fauna yang ada di gambar nomor 1 dan 2 itu berbeda bentuknya. Iva juga menjawab flora yang ada di gambar 3 dan 4 berbeda bentuknya. Terus Ismi tadi jawab berbeda warnanya. Terus kamu teh? Harin menjawab berbeda tempatnya. Betul ya? Berarti 4 orang tadi ibu kasih tambahan nilai untuk Harin, Iva, Ismi, dan Khairul. Nah, betul sekali. Jadi meskipun nomor 1 dan nomor 2 adalah jenis-jenis fauna, mereka memiliki perbedaan dari segi bentuk, dari segi warna maupun komposisi ya. Kalau Harin bilang tempat, mungkin kalau dalam gambar disebutnya komposisi gambarnya. Betul. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun kita menggambar sebuah jenis flora itu seperti bunga, tetapi kalau kita menggambar objek yang lain, misalkan bunganya berbeda, maka gambarnya akan berbeda dari segi bentuknya, dari segi warnanya maupun komposisi. Komposisi itu tempat ya, penempatan gambarnya. Nah, betul sekali. Nah, yang terakhir ada gambar nomor 5 dan nomor 6. Sama juga ya perbedaannya tadi. Ada perbedaan warna. Nomor 5 warnanya gimana? Coklat. Terdiri dari 2 warna ya, hitam dan coklat. Ada juga gradasi keputihan. Maka nomor 5 ini disebutnya monokrom warnanya. Kalau nomor 6 full color ya. Full color itu ada banyak warna di sana. Nah, meskipun nomor 5 dan nomor 6 adalah objek benda mati atau alam benda, tetapi kedua gambar ini memiliki perbedaan, yaitu perbedaan warna. Kalau komposisinya atau penempatannya gimana? Sama atau beda? Beda. Kalau yang nomor 5 lebih padat, terpusat ya di tengah-tengah. Kalau nomor 6 lebih terurai, terpisah gitu. Nah, kalau nomor 5 terpusat, kalau nomor 6 terurai, terpisah-pisah gitu dari segi komposisinya. Sip, jadi anak-anakku kalian sudah mengerti ya bahwa dalam gambar itu ada warna tadi, ada bentuk, ada komposisi. Oke. Anak-anakku, kalau tadi kalian sudah terangsang pengetahuannya mengenai menggambar itu apa, flora itu apa, fauna itu apa. Berikut adalah materi yang akan Ibu tayangkan mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Anak-anakku semua disimak dulu, nanti kita akan diskusi kembali. Nah, ini tadi ya, flora diwakili oleh bunga, fauna diwakili oleh flamingo, dan alam benda diwakili oleh 3 buah kucing. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah memahami dan menjelaskan konsep dan prosedur menggambar flora. Manfaatnya dari kita belajar menggambar flora, fauna, dan alam benda, kita bisa merenungi dan akan selalu bersyukur kepada Allah ya, bahwa alam semesta itu sangat banyak dan indah gitu.
Nah, ini menggambar, kegiatan menggambar. Nomor 1, kira-kira itu gambar apa? Yang ini gambar apa nih? Ada yang tahu? Kerbau. Hah? Kerbau. Betul. Nah, nomor 1 adalah gambar kerbau. Dibuat oleh siapa itu? Ayo. Manusia zaman dulu. Manusia zaman dulu. Siapa manusia zaman dulu? Manusia purba. Kok manusia purba sudah bisa menggambar? Gambar kerbau itu adalah gambar fauna ya. Jadi menggambar fauna itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman prasejarah. Dibuktikannya dengan apa? Dibuktikannya dengan ditemukannya lukisan-lukisan di dalam dinding gua, bina batu. Pada dinding gua itu ada lukisan-lukisan. Salah satunya ini lukisan kerbau. Lukisan kerbau ini dibuatnya oleh manusia zaman prasejarah, yaitu manusia purba. Sudah ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Kira-kira dibuatnya dengan cara apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan manusia menggambarnya pakai apa? Ada yang tahu? Spidol? Krayon? Pakai pilok? Pakai airbrush? Enggak. Ismi? Diukir dengan pahat? Pahat? Sudah punya manusia purba pahat? Sudah punya? Ada yang mau menjelaskan? Nah, manusia purba betul kata Ismi, menggambarnya dengan cara digores, mungkin begitu ya. Kalau sekarang mau diukir menggunakan pahat, kalau zaman dulu, zaman purba, dia itu menggambarnya dengan cara digores, digosok menggunakan batu lagi. Jadi mereka mencari batu yang luci, dipegangnya, kemudian digosok-gosokkan ke dinding gua sehingga membentuk sebuah gambar. Kira-kira ada yang tahu kenapa manusia purba menggambarnya fauna? Tidak menggambar Doraemon? Ada yang tahu? Karena pada zaman dulu belum ada yang namanya Doraemon. Tepuk tangan buat Ismi. Ismi itu keren, aktif ya, dia menjawab terus, ibu kasih nilai plus. Betul, mana ada, belum ada televisi ya, belum nonton Doraemon, belum nonton Tsubasa, belum nonton animasi-animasi yang lain. Nah, manusia purba zaman dulu menggambar fauna itu dalam rapat. Jadi ketika manusia purba menyusun strategi, mereka itu kan berburu ya, tugasnya tidak sekolah, tugasnya tuh mereka tugasnya berburu mencari makanan. Makanannya adalah hewan-hewan buruan. Nah, oleh karena itu ketika mereka menyusun strategi untuk berburu, mereka membuat strateginya dibuat dalam bentuk gambar. Jadi nanti ada kerbau katanya, terus kita intip kerbaunya, kita panah dan lainnya diterangkan dalam bentuk gambar gitu. Makanya yang digambarnya adalah hewan atau fauna gitu. Jadi karena mereka berburunya makanannya adalah hewan. Itu alasan kenapa manusia purba menggambar hewan atau fauna. Nah, di sebelah pinggirnya tuh ada seniman-seniman kecil ya. Anak-anak, waktu anak-anak kalian suka nyoret-nyoret tembok? Suka ya. Suka pakai cat, pakai krayon dan lain-lain, apapun makanan juga yang berwarna kalian coret-coretkan ke tembok. Tadi ini ada hubungannya dengan pertanyaan Rizky. Bu, apakah menggambar itu harus selalu di kertas? Ini di tembok gambar bukan? Nah, gambar. Jadi di tembok pun bisa dibuat gambar gitu ya. Nah, tadi setelah kalian simak tayangan video mengenai materi menggambar flora dan alam benda, juga fauna, sekarang Ibu mau membentuk kelompok. Kelompok ini nanti akan mendiskusikan mengenai pengisian LKPD. Di LKPD ini nanti kalian tuliskan di sini kira-kira
langkah-langkah apa saja yang harus dibuat ketika akan menggambar fauna. Didiskusikan bersama teman sekelompoknya, nanti ditulis di sini di LKPD masing-masing. Kelompok 1 bisa memulai untuk mempresentasikannya di depan. Silakan. Hairul. Dibaca. Gambar atau menggambar pola jadi pelajarannya adalah 1. Mencari objek yang akan digambar. Nomor 2, membuat sketsa. Nomor 3, menambahkan garis-garis yang sedang dibuat sketsanya. Nomor 4, mewarnai seluruh gambar yang sudah dibuat. Ada kesulitan? Tidak. Pertanyaannya? Sebutkan teknik untuk menggambar. Sebutkan teknik-teknik untuk menggambar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 sudah siap? Membacakan? Kelompok 3? Siap. Kelompok 3 dulu. Nah, dapat dukungan semangat katanya dari temannya. Ayo, semangat. Langkah-langkah menggambar pola. 1. Menyiapkan alat-alatnya. 2. Membuat sketsa gambar. 3. Menyatukan beberapa sketsa agar menjadi sebuah gambar. 4. Mewarnai sesuai objek. Nomor 1, membentuk objek dasar seperti membuat pohon yang digambar terlebih dahulu adalah batang pohon. Nomor 2, peralatan yang digunakan yaitu seperti pensil, krayon, penggaris, dan kertas yang akan digunakan. Nomor 3, komposisinya yaitu harus seimbang dan memakai kesatuan. Nomor 4, teknik yang digunakan dalam menggambar adalah contohnya teknik arsir dan bisa atau teknik gosok. Kesulitan dalam berkelompok yaitu ketika menyampaikan pendapat kita harus bermusyawarah dan menghargai pendapat teman yang memberi usulan. Pertanyaan: sebutkan teknik yang dapat digunakan pada gambar flora, fauna, dan alam bawah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 udah materinya udah sampai ke arsir, dusa ya, keren. Kasih dan kesabaran. 2. Menggambar flora dapat memberikan keindahan dan memberikan objek flora. 3. Warna yang menginginkan. 4. Menyiapkan alat benda yang dibutuhkan. Terus pertanyaannya? Sebutkan teknik yang menggambar flora dan fauna. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau menyimpulkan nggak dari keempat kelompok ini tadi teknik-teknik atau urutan untuk menggambar apa aja? Karena ibu rasa dari keempat kelompok ini
keempat-empatnya sama tadi urutannya. Yang pertama apa? Menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat sketsa. Sebelum membuat sketsa kita harus mencari dulu objek gambarnya. Objeknya itu mau apa? Kalau floranya apa? Boleh kalian amati secara langsung, boleh juga dengan jepretan kamera. Nanti gambarnya melalui foto gitu. Kalau fauna kan susah ya. Dia kan gerak seperti ayam, dia gerak, ikan cupang kan gerak. Gak bisa kita gambar, lagi ngegambar kepalanya, ekornya bergerak lari, kan gak bisa. Jadi harus menggunakan jepretan dulu kamera, baru kita gambar sesuai dengan hasil foto. Nah, jadi yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua menentukan objek gambar, yang ketiga membuat sketsa, yang keempat mewarnai, yang kelima finishing ya. Finishing itu penyelesaian. Kalau warnanya kurang gelap, kita gelapkan. Kalau mau ada efek cahaya, kita bikin efek cahaya. Kalau mau dibuat garis pinggirnya, kita buat garis pinggirnya. Itu finishing. Jadi tahapannya seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, di sini Ibu ada teknik menggambar flora. Tadi pertanyaan dari keempat kelompok rata-rata menanyakan teknik. Bagaimana teknik menggambar flora, fauna dan alam benda nih. Nomor 1, gambar kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya. Berilah warna pada hasil gambar. Betul, tadi bikin dulu objek atau bentuk dasar. Nah, buatlah gambar bentuk oval. Kemudian untuk leher, kepala, dan ekor bikin kerucut. Yang ketiga, buatlah arsiran dan warna. Jadi ada tiga ya caranya. Ini membuat alam benda. Buat dulu bentuk dasarnya, kemudian digabungkan bentuk-bentuk dasarnya, yang ketiga diwarnai. Gitu. Jadi untuk menggambar flora, fauna, dan alam benda tekniknya sama. Ada tiga teknik. Yang pertama, membuat benda atau bentuk dasar. Yang kedua, menggabungkan si bentuk dasar tersebut dengan garis. Yang ketiga, mewarnai. Bahan tadi ya, setelah mencari objek, yang pertamanya menyiapkan alat dan bahan. Ibu mau tanya nih, kalau alat dan bahan bedanya apa? Alat tentunya pensil, bahan-bahan Krayon, pensil warna katanya gitu. Ada lagi yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Tidak? Kalau untuk alat itu seperti yang digunakan untuk menggambarnya, seperti pensil, krayon. Kalau bahannya media untuk menuangkan gambarnya. Nah, itu katanya kalau alat mah alat yang dipakainya seperti pensil, krayon, dan lain-lain. Kalau bahan mah media yang dipakainya seperti kertas gitu. Setuju? Kalau alat dia tidak habis dalam sekali pakai, jadi bisa dipakai berulang-ulang. Kalau bahan dia bisa habis gitu. Itu bedanya alat dengan bahan. Nah, ini adalah alat dan media menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ada pensil warna, ada kertas gambar, dan ada pen tablet. Ada yang tahu pen tablet? Yang kayak gimana? Untuk menggambar di atas tablet. Nah, ini biasanya kalau di sekolah-sekolah internasional ya, di sekolah itu sudah disediakan tablet. Jadi kalian itu menggambarnya di atas tablet pakai pen tablet. Lebih enak, lebih canggih. Kalau mau mewarnai tinggal dipijit warna hijau, dia bisa menyapukan warna hijau. Dia mau jadi kuas, mau jadi spidol, mau jadi pensil warna, mau jadi krayon, bisa tinggal diatur. Itu pen tablet. Nah, kalau di kita paling menggunakan pensil warna, dan kertas gambar. Kira-kira selain yang 3 buah ini yang ada di depan, ada lagi yang tahu tidak? Alat dan bahan untuk menggambar selain itu yang ada di lingkungan kamu apa? Nah, padamu tapi mengesan. Cat, betul, cat ya. Cat juga ada macam-macam, ada berapa jenis? Cat air, cat akrilik, cat tembok, cat kayu ya.
cat poster, macam-macam. Terus apa lagi? Penggaris. Betul. Apa lagi? Kuas. Apa lagi? Apa? Krayon katanya. Ada lagi? Spidol. Ada lagi? Ada lagi? Arang. Ada yang bilang arang tadi? Arang? Tahu arang? Bisa dipakai untuk menggambar? Bisa ya. Arang, betul. Tadi siapa yang bilang arang? Kedengeran sama ibu tadi. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Banyak ya. Pokoknya menggambar itu alat dan bahannya tersedia di lingkungan kalian, tidak selalu harus membeli ke toko buku. Kamu sedang di halaman kelas, disuruh ibu menggambar. Ada daun, kamu gosok-gosokkan jadi warna hijau. Ada tanah, kamu gosok-gosokkan jadi warna coklat. Ada potongan batu bata, kamu gosokkan jadi warna oranye. Ya. Jadi media gambar itu banyak, tidak selalu harus hasil membeli. Gitu. Arang pun bisa, daun bisa, tanah bisa. Nah, sampai sini dulu materi di pertemuan ke-1, karena materi menggambar flora, fauna dan alam benda ini akan menjadi 3 pertemuan. Nanti di pertemuan kedua, Ibu akan bahas mengenai unsur, prinsip ya tentang menggambar flora, fauna dan alam benda. Di pertemuan ketiga nanti kita akan praktik menggambarnya flora, fauna dan alam benda. Nanti kita akan praktikan gitu. Jadi untuk hari ini sampai dengan di sini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, Ibu beri tugas untuk pertemuan selanjutnya kalian membaca ya, di rumah membaca materi yang ada di buku paket mengenai unsur dan prinsip menggambar flora, fauna dan alam benda. Sehingga nanti ketika kita bertemu lagi, kalian sudah punya rangsangan ya, sudah punya pengetahuan dasar mengenai unsur dan prinsip menggambar flora, fauna dan alam benda. Oke? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, masih semangat tidak? Semangat tidak? Lesu dia. Kita tepuk semangat lagi tapi sambil duduk, nggak apa-apa ya. Kita tepuk semangat lagi. Siap? Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oh, kan mau pulang, jadi harus semangat ya. Oke, terima kasih. Pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Hati-hati di jalan, tetap jaga protokol kesehatan ya. Kalau pulang ke rumah jangan lupa cuci tangan dulu sebelum masuk rumah. Terus tetap jaga kesehatan biar pertemuan kita berlanjut minggu depan. Oke? Sekarang boleh dipimpin doanya oleh ketua kelas. Silakan. Siap, Ustaz. Assalamualaikum